Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Di antara kalian yang terfikir untuk bermain game yang bebas untuk kemana sahaja di dalam dunia virtual, terutamanya game Genshin Impact yang menawarkan open world sandbox, dan kalian tidak terikat dengan mana-mana quest tapi boleh buat apa sahaja di dalam dunia Genshin. Game ini gratis, yaitu percuma dan tidak memerlukan pembayaran untuk berjalan-jalan di dalamnya, melainkan untuk mendapatkan penambahan karakter-karakter serta elemen-elemen yang baru. Dan yang lagi menarik ianya sejenis cross platform dan boleh dimainkan di handphone, tablet, PS4, PS5 serta komputer dengan hanya menggunakan akaun yang sama. Sebagai player Genshin, saya merasakan game ini mempunyai lukisan yang indah dengan penggunaan 3D cartoon cel shade dan persekitaran tumbuh-tumbuhan gunung ganang yang indah serta arsitektur yang unik. Bagi kalian yang memasuki dunia RPG ini, penceritaan dia dalam game ini sangat untuk bermain kerana tidak limit kepada satu karakter saja, tapi berpuluh-puluh karakter serta gabungan yang berbeza-beza mengikut kesukaan kalian. Apa tunggu lagi? Konten yang lagi menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini hingga ke hari ini. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus. Guys, untuk kali ini guys, kita bakal melihat daripada JL News, yang mana ini luar biasa sekali karena cerdasnya Shin Tae-yong memilih para pemain keturunan terbaik bilangnya. Wah, ini luar biasa sekali guys. Ya, ini harus kita reaksi dan lihat nih. Karena betapa cerdasnya ya Shin Tae-yong ini untuk memilih para pemain. Ya, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Ya, pemain lokal yang ada di Liga Indonesia dan pemain keturunan itu levelnya 11-12. Kami pikir dia perlu melihat dan mengetahui bagaimana caranya Shin Tae-yong memilih para pemain keturunan berdarah Indonesia yang memperkuat skuad timnas Garuda. Jadi, sebagai informasi, untuk bisa memilih satu pemain keturunan, ada proses panjang yang harus dilakukan. Di mana di sini Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia punya peran penting untuk memberikan persetujuan apakah pemain itu layak bergabung ke timnas Indonesia atau tidak. Jelas, STY memegang peran kunci di sini. Lantas, apakah landasan dari Coach Shin dalam memilih pemain keturunan tim Garuda? Berikut ulasan dan penjelasan dari Shin Tae-yong terkait masalah tersebut. Dan visi no skill. Jordi Ahmad, Klok, siapa lagi, Bagot, itu pemain naturalisasi dari mana? Itu asal comot. Itu tidak lebih amat dari pemain-pemain lokal. Ini Pak, tidak ada gol kita, main bolanya ke belakang. Masih ingat dengan pendapat Bung Anjasmara yang sempat meremehkan kualitas dari Jordi Ahmad, Klok, dan Elkan Bagot sebagai pemain keturunan biasa-biasa saja yang bahkan ia sebut tak lebih baik dari pemain lokal. Kami pikir pendapat tersebut layak untuk dipertanyakan. Kok bisa pemain yang mengaku sebagai legenda timnas yang tahu banyak tentang sepak bola menilai pemain yang pernah bermain untuk tim Swansea di Liga Premier Inggris hingga bermain untuk tim Espanyol di La Liga seperti Jordi Ahmad sebagai pemain yang asal comot? Ia menilai Shin Tae-yong itu nggak tahu cara memainkan sepak bola cerdas dan menyebut hanya memainkan sepak bola bertahan. Ungkapan tersebut harapannya tidak dibenarkan oleh adik-adik yang baru ngikutin sepak bola ya. Jadi teman-teman, proses pemilihan pemain keturunan Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong ini gak seperti kata Bung Anjasmara yang menilai asal comot, melainkan melalui proses panjang yang tak mudah dilakukan. Bukan comot ya. dia sebenarnya guys. Jadi sebagai bangsa yang besar yang menempati posisi baru bilang jumlah bangsa yang terbanyak besar di dunia, Indonesia adalah negara yang juga memiliki banyak orang berdarah Indonesia yang lahir dan besar di negara lain. Salah satu yang paling banyak terdapat di Belanda, di mana menurut laporan dari website Kabar Belanda, ada lebih dari 1,7 juta diaspora Indonesia yang berada di negeri kincir angin tersebut. Jumlah itu bahkan 10% dari total jumlah penduduk di Belanda. Dan itu kenapa jangan terkejut jika banyak pemain timnas Indonesia yang memiliki darah Belanda Indonesia.
Melihat hal itu tentu ada sangat banyak pemain sepak bola diaspora atau keturunan Indonesia yang berada di Belanda. Jumlahnya bisa dibilang ratusan, bahkan ribuan. Namun, apakah timnas akan asal comot? Jawabannya tidak. Di era kepengurusan Erick Thohir di PSSI, timnas berhasil menggunakan jaringan luas yang dimiliki ketua umumnya, Erick Thohir, di sepak bola Eropa untuk bisa menemukan banyak pemain keturunan berkualitas. Erick Thohir nih Jadi, guys, kalau bukan menurut salah main-main satu guys. exco PSSI Arya Sinulinga, Kita sudah melihat sendiri bagaimana Erick Thohir mengandalkan sesuatu itu guys. Sampai tahap FIFA itu memang wah respect banget lah. Ya, dia mengendalikan dengan sangat bagus ya guys ya. Karena memang sangat luar biasa sekali. Ya gabungan Pak Erick Thohir dan juga Shin Tae-yong itu sebenarnya gabungan yang sangat-sangat cocok guys. Betul, Ya. betul. Kita harus percaya dengan apa yang mereka lakukan karena mereka udah buktikan ya. Oke, lanjut. dari data yang diperoleh berdasarkan jaringan luar Erick Thohir ini, para pemain akan disortir dan direkomendasikan kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Selain itu, Shin Tae-yong akan melihat CV-nya, kemudian video-videonya, hingga menyaksikan kemampuannya secara langsung. Jika Shin Tae-yong setuju, barulah timnas akan coba memproses sang pemain untuk dinaturalisasi. Jadi di poin ini, semua pemain dinaturalisasi berdasarkan keputusan dari Shin Tae-yong. Kita beruntung punya ketua umum ex-presiden Inter Milan. Kemudian dia juga punya klub sepak bola Oxford. Jadi ketika dia cari pemain berdarah Indonesia, itu informasinya akan banyak. Dan beliau punya tim juga untuk melihat bagus atau tidaknya itu pemain. Lalu kita beritahu Shin Tae-yong, ini ada pemain, Anda tertarik tidak? Untuk kasus pemain grade A, biasanya PSSI punya caranya sendiri. Maksudnya, karena tak semua pemain bisa dengan mudah diajak bergabung ke timnas Indonesia. Setelah STY memberikan persetujuan pada seorang pemain, Erick Thohir biasanya akan meluangkan waktunya untuk menghubungi dan berbicara langsung kepada pemain bersangkutan, termasuk visi misinya bagi sepak bola Indonesia. Dan sejauh ini berhasil. Saat banyak pemain top Eropa bergabung, seperti Tom Haye, Choi It-sas, hingga yang terbaru yakni Jairo, yang dikabarkan akan segera tiba di Indonesia. Nah, ini juga banyak sebenarnya negara-negara lain juga iri dengan apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Kriteria pemain menurut STY. Shin Tae-yong guys. Pemain kami Itu yang lihat banyak dari jadi kurikulum persoalan. VK, administrasi, analisis video, dan setelah itu kami datangkan saat menjalani pemusatan latihan untuk melihat kualitasnya secara langsung. Ujar Shin Tae-yong, sumber Bola Sport. Kualitasnya Di tahun 2022, Shin Tae-yong pernah menjelaskan bahwa proses untuk memilih pemain itu layak atau tidak dilakukan dalam beberapa tahap. Mulai dari mengecek kurikulum vitae atau CV, analisis video, hingga melihat secara langsung kemampuan dari sang pemain. Bahkan, Shin Tae-yong menyebutkan jika ada kriteria khusus yang bisa membuat seorang pemain layak untuk dinaturalisasi. Menurutnya, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi pemain tersebut agar bisa jadi WNI dan membela timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Pertama, seorang pemain yang dinaturalisasi wajib memiliki darah Indonesia. Artinya, jika pemain itu tidak memiliki darah Indonesia, Shin Tae-yong tidak akan memilihnya. Ini adalah syarat mutlak. Yang kedua, Shin Tae-yong juga mewajibkan pemain yang dinaturalisasi memiliki teknik bermain bagus. Artinya, sang pemain harus berkualitas dengan standar tinggi yang tentunya telah ditetapkan oleh Shin Tae-yong. Dan terakhir, pemain juga harus memiliki sikap bertanggung jawab terhadap timnas Indonesia. Untuk dinaturalisasi, pemain itu mesti berdarah Indonesia, memiliki teknik yang bagus, dan bertanggung jawab sebagai pemain tim nasional Indonesia. Ujar Shin Tae-yong, sumber kompas.com. Dengan tahapan-tahapan itulah, kami pikir kok sepertinya agak berlebihan menilai pemain keturunan kita itu asal comot. Saat pada kenyataannya, semua pilihan pemain dari Shin Tae-yong mampu memberikan dampak yang besar bagi tim Garuda. Semua pemain berkualitas. Sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 28 Desember 2019, Shin Tae-yong telah menunjukkan fokusnya untuk membangun tim yang kuat dan kompetitif dalam jangka panjang. Dan saat melihat pemain lokal kita belum mampu bersaing di kompetisi level Asia, Shin Tae-yong pun menggunakan segala sumber daya yang bisa timnas pakai, di mana salah satunya yakni menggunakan para pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. Ini adalah strategi yang cukup bagus dan dipakai banyak negara top dunia lainnya seperti Maroko, Prancis, bahkan Jerman sekalipun. So, ini legal.
Sejak menjadi pelatih timnas Indonesia hingga pertengahan 2024, PSSI telah resmi mengesahkan 11 pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Para pemain ini memiliki posisi yang beragam, mulai dari penyerang, gelandang, bek, hingga kiper. Nama pertama adalah Jordi Amat. Bek keturunan Spanyol itu mendapat status WNI pada 17 November 2022. Dan sejak saat itu, Jordi langsung memberikan impact positif untuk skuad timnas Indonesia. Sebagai pemain yang berpengalaman, ia menularkan banyak ilmu kepada para pemain muda, seperti Rizky Ridho dan lain sebagainya. Kemudian ada Sandy Walsh dan Shane Patinama yang memberikan warna baru di sektor fullback timnas. Dilanjutkan oleh gerbong pemain muda seperti Rafael Strijk, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner yang langsung memberikan impact besar di ajang Piala Asia Senior, di mana ia turut membantu timnas mengukir sejarah untuk lolos ke babak 16 besar. Lalu ada Jay Itzes yang diikuti Nathan Chuaon hingga Tom Haye dan Ragnar di tahun 2024 ini, di mana kehadiran mereka langsung membantu kita untuk menghancurkan Vietnam baik di kandang maupun tandang. Sebelum akhirnya Martin Paes masuk yang sepertinya akan diikuti oleh Calvin Verdong dan juga Josh Raven dalam waktu dekat. Mereka semua adalah pemain berkualitas yang jelas telah diseleksi dan dinilai dengan sangat baik oleh pelatih kepala timnas Indonesia Shin Tae-yong. Bukan biasa-biasa guys yang dipilih itu guys. Semua kualitasnya kualitas semua yang super-super nih. Melihat nama-nama pemain keturunan yang tiba di Indonesia, kami pikir kita layak mengapresiasi PSSI dan Shin Tae-yong. Sebagai contoh, siapa yang mengira Nathan bisa menunjukkan performa terbaiknya justru saat bermain di timnas. Saat di level klub, ia justru jarang bermain. Menurut pengamatan kami, Shin Tae-yong jelas bukan pelatih sembarangan. Pelatih yang telah terbukti memiliki mata tajam untuk melihat potensi para pemain. Belum tentu juga jika pelatihnya diganti bisa menemukan pemain-pemain seperti yang Shin Tae-yong pilih saat ini, bukan? Jadi itulah cerita di balik cerdas. Sebenarnya beginilah, disebabkan Shin Tae-yong itu sendiri merupakan seorang professional player guys. Jadi daripada situ dia mempunyai mata yang tajam untuk melihat skill-skill mereka ini guys. Karena kita tahu ya, Shin Tae-yong ini memang matlamatnya itu sangat besar, sangat tinggi guys ya. Sedangkan negaranya sendiri aja dibungkamnya guys ya. Habis. Itu habis dibungkamnya ya. Apalagi untuk memilih pemain-pemain yang bagus ya, pasti dia bukan buat yang biasa-biasa ya. Dia pasti membuat sesuatu yang luar biasa buat timnas ya. Itu dia udah buktikan di sana guys ya. Dan juga ya seharusnya ya kita sepatutnya harus ada timbang pemikiran lah, maksudnya berpikir yang baik-baik ya, positif ya, karena apa yang dilakukan ini buat negara sebenarnya ya. Betul. Buat negara, ini timnas nih, ini orang bilang mewakili negara guys ya, ibunya olahraga gitu ya, sepak bola ini guys ya. Jadi kita harus ya, banyak orang yang ngomong semahunya ya, ngomong semahunya, apa saja yang keluar dari mulutnya itu cakap aja, tapi dia nggak ngerti pun tentang sepak bola sebenar-benarnya. Bukan maksudnya nggak ngerti dalam pandang, bukan, tapi tentang pengurusan, tentang mencari siapa yang terbaik ya, itu pasti ada ahlinya guys ya. Nah, pasti ada spesialisnya lah gitu. Tapi dia ini 2 in 1 guys. Main bola jagoan dan juga dalam manajemen juga. Iya, dan dia adalah orang pertama, Shin Tae-yong ini adalah orang pertama yang menjadi pemain dan juga juru latih dalam masa yang sama. Ya, ketika di Korea dahulu, dan pernah membawa ya Korea di Piala Dunia, bertemu dengan membungkam Germany. Betul. Luar biasa kan guys, luar biasa orangnya. Dan dia juga pernah menjadi MPV 3 kali berturut-turut ketika zamannya. Dan juga semua piala yang ada di Korea itu dia pernah pegang. Wah, gila nggak? Tapi itu semuanya tidak akan terjadi kalau tidak ada tulang belakang daripada Indonesia sendiri, seperti Pak Erik juga. Ya, dan juga yang lain-lain guys. Jadi betul. Kita harus berikan dukungan penuh nih, karena apa yang dilakukan itu bukan hanya karena karena gaji ya, karena apa, enggak. Mereka buat ini untuk Indonesia. Itu yang kita harus dukung guys ya. Jangan dihujat nih. Semangat biar terus maju sepak bola itu ya. Jadi makasih buat kalian yang udah
nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini, Baci ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link, dan insyaallah kami coba yang terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.